Pemirsa, pelaksanaan pemilihan umum 2024 tinggal hitungan hari, namun dikhawatirkan pemilu tahun ini tak lepas dari kecurangan dan pelanggaran. Bagaimana masyarakat dapat berperan serta mengawasi jalannya pemilu kali ini? Berikut ulasannya bersama Disti Arifa dan Jamie Jasin. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 tinggal hitungan hari. 14 Februari nanti, rakyat Indonesia akan memberikan suaranya untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih hak pilih akan memberikan suaranya secara serentak di TPS-TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Daftar pemilih tetap atau DPT dari KPU, jumlah pemilih dalam pemilu 2024 mencapai total 204,8 juta pemilih. Dalam angka tersebut, sebanyak 203 juta pemilih merupakan pemilih yang berada dalam negeri. Kemudian 1,7 juta pemilih merupakan pemilih yang berada di luar negeri. Jumlah pemilih terbesar di dalam negeri ini menduduki Pulau Jawa, yakni 115 juta pemilih yang artinya ini melebihi 55% pemilih. Kemudian disusul oleh Pulau Sumatera sebesar 43 juta pemilih. Dalam pemilu 2024, 204,8 juta pemilih akan menggunakan suaranya melalui 823.000 TPS. Dalam angka tersebut, sebanyak 820.000 TPS berada di dalam negeri yang tersebar di 514 kabupaten kota di 38 provinsi. Kemudian 3.000 TPS berada di luar negeri yang berada di 128 negara perwakilan. Pemilih yang sedemikian besar dan demografi TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tentu membutuhkan perhatian khusus. Berkaca dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, kecurangan bahkan pelanggaran dalam proses pemilu dapat saja terjadi. Perbaikan-perbaikan bahkan pembaruan telah dilakukan. Namun apakah dapat menjamin pemilu 2024 berjalan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran? Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengamat politik Pak Panggi Syarwi. Assalamualaikum Pak Panggi. Salam. Baik, Pak Panggi, ini kita mungkin bisa berbincang soal kemungkinan ataupun celah kecurangan ataupun juga pelanggaran di pemilu tahun 2024 ini. Gimana Pak Panggi? Bersedia Pak Panggi? Ya siap, bersedialah untuk menjaga demokrasi kita supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Kan sekarang lagi tren Mbak, rambu-rambu lalu lintas istilahnya melawan arah, sen kanan belok kiri ya. Betul. Itu pemilu yang seperti itu terjadi. Ya, sebenarnya kalau kita berkaca pada pemilu 2014, 2019 dan seterusnya, banyak problem yang terjadi pada pemilu kita, complicated ya. Nah, itu mestinya diatasi satu persatu. Mulai dari persoalan yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap, kemudian soal surat suara yang tidak sah ya. Kemudian saksi yang tidak ada. Kemudian mata pemantau pemilu kita nggak kuat untuk memantau proses terjadinya manipulasi, kecurangan. Nah, pemilu kita memang azasnya sangat keren sekali, lagunya keren sekali, Jurdil dan Luber itu lagunya, tapi kaset usangnya juga terdengar, itu terulang dan terus terjadi. Misalnya potensi kecurangan yang selalu harus diwaspadai misalnya adalah dari KPPS naik ke level PPK misalnya, itu kan biasanya di situ ada celah. Nah, biasanya kalau KPPS kan ada saksi, ada kotak suaranya bisa dihitung ulang, ada fisiknya di situ. Tapi begitu mengontrol saksi sampai dari naik KPPS naik PPK, nah disitulah ada potensi-potensi manipulasi kecurangan dari PPK ke kabupaten misalnya ya. Nah, dalam setiap tingkatan itu ada potensi penyalahgunaan penyelewengan atau manipulasi atau suara siluman. Nah, kalau di luar negeri kan jelas bahwa suara yang ada di rekapitulasi yang C1 plano yang ada di TPS, di KPPS itu yang dilaporkan direkapitulasi secara nasional. Tidak ada lagi tingkatan-tingkatan itu. Nah, di Indonesia kan unik, dibuatkan tingkatan. Nah, padahal
setiap tingkatan ada konsekuensi pembiayaan, setiap tingkatan ada konsekuensi penyelewengan atau kecurangan. Tapi itu dibiarkan dan itu terus terjadi. Ya sebenarnya banyak yang perlu dibenahi. Setiap permasalahan harus diatasi persoalannya. Nah, Bawaslu misalnya ada foto pelanggaran, kemudian itu hanya sekedar dipoto, tidak ditindaklanjuti. Harusnya kan setiap laporan siapapun mereka, mau 01, mau 02, 03, peluitnya ada, keluarkan dari gelanggang kalau ada pelanggaran. Salah satu yang menghantui para pemilih atau yang membuat mereka enggan memberikan suaranya adalah kecurangan atau pelanggaran selama proses pemungutan suara juga penghitungan suara. Dengan demokrasi yang semakin terbuka, transparan, dan akuntabel, seberapa besar harapan mereka pada pemilu 2024? Sebagai Gen Z ya, saya lahir tahun 2000-an gitu. Saya mungkin belum punya pengalaman gitu buat memilih, jadi pertama kali jadi saya melihat kadar melalui debatnya gitu. Saya pribadi sangat prihatin karena selama ini banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Jadi sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia ini sangat mengharapkan pemilu yang bersih. Kekhawatiran akan kecurangan ataupun pelanggaran selama proses pelaksanaan pemungutan suara juga penghitungan suara tentu menjadi perhatian banyak pihak. Beberapa orang memilih untuk bergerak memberikan sumbangsih pada bangsa, mengawasi proses pelaksanaan pemilu. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi pemantauan pemilu buatan anak bangsa. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Mas Reza Lesmana, tim IT dari Jaga Suara Pemilu 2024. Halo, Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam, Mbak Rizky. Ya. Mas Reza, ini aku mau berbincang-bincang soal aplikasi yang katanya ini berfungsi untuk menjaga jalannya Pemilu 2024. Baik Mas Reza, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa sih penggunaan dari aplikasi ini, Mas? Oke, jadi ini adalah aplikasi mobile di Android ya, platform Android. Ini contohnya di sini kita bisa lihat ada beberapa TPS ya. Jadi tidak tertutup satu orang itu mengirim data lebih dari satu TPS. Siapa tahu dia dari satu TPS kemudian setelah selesai dia ke TPS sebelahnya. Nah itu kita sangat menghargai kalau itu bisa dilakukan. Nah, ini sebagai contohnya kita masuk ke TPS yang sudah dimasukkan ke aplikasi. Ini penambahan TPS, misalkan kita masuk ke DKI Jakarta, TPS ya 8, oke. Terus kita masuk ke TPS-nya, yang baru kesan kita tambahkan, ya, kita masuk ke pemilihan presiden, ya, lalu upload foto. Jadi selain foto langsung dari lapangan, kita bisa juga upload dari galeri. Pastikan foto itu akurat adalah tadi dengan harus full gitu ya, Mas, fotonya ya? Iya, betul. Harus dipastikan. Tinggal periksa, oke gitu. Oh, ya. Gitu. Jadi lebih memudahkan juga gitu ya, Mas ya. Ya intinya begini kan, kita punya data primer ya, ini data primer dari TPS ini kan kita akan masuk ke server kita rekap. Nah kita jadi bisa membandingkan dengan data yang di KPU ya, asumsinya mereka juga akan mempublikasikan foto-foto C1-nya. Nah, kita bisa lihat sama atau enggak, kalau ada beda siapa yang salah, mungkin bisa jadi kita yang salah, tapi bisa jadi KPU juga yang mungkin kurang teliti memasukkan datanya dari formulir ke database. Nah itu kita bisa perbandingkan, kalau ternyata KPU yang salah kita bisa bantu mereka, oke, tolong ini diupdate. Ya, publik, masyarakat semuanya bisa lihat. Jadi ini data yang direkap akan kita publikasikan di situs kami, situs Jaga Suara 2024. Ya di situ akan terlihat rekap di tingkat nasional, kemudian bisa drill down ke provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai TPS. Pelaksanaan pemilu 2024 tinggal hitungan hari. Anda dan jutaan rakyat Indonesia akan memberikan suara atau hak pilih. Gunakan hak pilih Anda secara bijak dan bertanggung jawab. Bersama kita mengawasi proses pelaksanaan pemilu demi kebaikan bangsa. Ingat,
Pilihan Anda akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Saya Distia Rifa dan juru kamera Jemi Yasin. Sampai bertemu lagi dan terus saksikan Vloganza.